Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan. Kita ada di tempat ini untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Saya mengajak Jemaat Tuhan untuk mengambil saat teduh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ibadah dimulai di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Mazmur 42 ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Demikian nats yang membimbing ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita tentunya merindukan kedamaian atau perasaan tenang, perasaan aman, damai, dan sejahtera. Namun seringkali kenyataan hidup tidaklah demikian. Kesusahan dan ujian-ujian hidup tidak pernah lepas dalam hidup kita. Seringkali kita mencari kedamaian dan pergi ke tempat-tempat hiburan, atau kita meditasi, atau kita mengasingkan diri supaya kita bisa mendapatkan kedamaian. Nah, sebagai orang percaya, apakah kita akan melakukan hal itu? Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita mencari kedamaian hanya di dalam Tuhan. Oleh karena firman Tuhan berkata bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Mari kita muliakan Tuhan dengan pujian damai yang padaku. Pujian
kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan-Nya, seraya mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun, maka Dia akan mengampuni segala dosa kita. Kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Allah, sumber hidup. Oleh karena kemurahan-Mu lah, sehingga kami masih ada sampai hari ini. Terima kasih buat kasih setia-Mu kepada kami. Kasih setia yang tidak pernah lekang dimakan waktu. Yang mengasihi kami apa adanya kami, dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Saat ini kami datang mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Oleh karena kelakuan kami yang tidak benar, kami seringkali mendukakan hati Tuhan dan sesama kami melalui sikap dan tindakan kami. Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Sucikanlah hati kami dan baharuilah hidup kami, sehingga kami berkenan kepadamu. Terima kasih atas pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sebenarnya kita tidak layak datang kepada Tuhan, tetapi karena kasih Tuhan itu melebihi segala-galanya. Bahkan demi kita, nyawanya Dia berikan bagi kita. Sehingga kita yang tidak layak datang kepadanya, dilayakkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari kita menerapkan keselamatan itu, menerima keselamatan itu, dan kita memuji Tuhan dengan pujian sebenarnya. Kita dengarkan berita anugerah dari Bilangan pasal 14 ayat 18 sampai 20.
Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai permintaan. Untuk melangkah ke depan menjalani kehidupan kita sepanjang minggu ini, kita akan bersama-sama membaca petunjuk hidup baru. Kita mulai dari nats firman Tuhan. 2, 3. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Jemaat silakan duduk kembali. Kita yang telah diampuni, kita yang telah ditebus melalui kematian Yesus di kayu salib, tentunya tidak ada lagi khawatir dalam hidup kita ketika kita menjalani kehidupan dalam dunia yang tidak menentu ini. Karena Tuhan sudah menjamin kehidupan kita. Kita menjadi ahli waris kerajaan surga, hidup bersama dengan Tuhan di surga kelak. Kita muliakan Dia dengan pujian jaminan mulia.
akan mengakui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan membawa pergumulan kita di dalam doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Laus Lahana. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama. Saat ini kami datang ya Tuhan dengan seluruh permohonan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk kesetiaan kami di dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan menolong kami, menyadarkan kami untuk memberi yang terbaik dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkati seluruh sumber penghasilan kami saat ini, berkati pekerjaan kami, usaha kami, sehingga ke depannya pun kami boleh memberi yang terbaik dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terlebih dari itu, Tuhan menolong kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan untuk program kerja tahun 2024 di setiap komisi, khususnya hari ini kami akan mengadakan rapat pleno. Tuhan kiranya memberkati seluruh program yang akan dibahas, Tuhan campur tangan supaya ke depannya dapat dijalankan dengan baik. Seluruh dana biaya yang dibutuhkan oleh setiap komisi kiranya Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Badan Pengurus Sinode ke dalam tangan-Mu Tuhan, khususnya program yang telah disusun yang akan dijalankan sepanjang tahun ini. Tuhan campur tangan supaya dapat dijalankan dengan baik melalui seluruh program yang ada, boleh membawa seluruh gereja GKT yang ada di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk progres pemilu ke dalam tangan-Mu Tuhan, khususnya di dalam masa-masa perhitungan suara. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan menolong supaya proses perhitungan suara juga dapat berjalan dengan baik, dengan damai. Dan kami terus percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menganugerahkan kepada kami pemimpin yang baik, pemimpin yang membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh permohonan kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Lause. Pagi hari ini kita akan diberkati oleh persembahan pujian dari paduan suara GKT Ampenan dengan judul lagu Shine Jesus Shine. Kepada paduan suara dipersilakan. Oh,
Kristus bersinar, kiranya kita juga mau memancarkan sinar Kristus kepada sesama kita. Tuhan memberkati persembahan pujian dari paduan suara GKT Ampenan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita, menolong kita, menopang kita untuk menjalani kehidupan kita selama kita masih ada di dalam dunia ini. Pujian Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga hari ini kita penuh dengan sukacita dan kita sudah siap untuk memasuki masa-masa Prapaskah dan nantinya kita akan memasuki Paskah. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pagi hari ini. Saya akan mengajak kita membuka dari Markus pasal 14 ayat 32 sampai 36. Kitab Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 36. Markus pasal 14 ayat 32 sampai 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa."
Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Kata Yesus, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Mari kita berdoa. Kami membutuhkan terang Roh Kudus yang akan menyelidiki hati kami semuanya, untuk kami dapat memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang luar biasa itu. Kiranya Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dan di dalam hati kami, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang penuh kuasa itu, yang akan menolong kami untuk kami dikuatkan, ditegur, bahkan diperlengkapi untuk menjadi seorang murid yang sejati. Kami berseru, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kita tentu sudah memahami bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai dua natur. Yang pertama adalah natur Allah dan yang kedua adalah natur manusia. Kedua natur Tuhan Yesus ini adalah natur yang genap, sempurna, dan tidak bisa dipisahkan. Kedua natur ini mempunyai prosentase yang sama, yaitu dia adalah 100% Allah dan dia juga 100% manusia. Di dalam kemanusiaannya lah Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia, berkarya, memperlengkapi anak-anak Tuhan, bahkan terus berkarya sampai akhirnya Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib dan kemudian Tuhan Yesus juga naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Teks yang baru kita baca di dalam bagian ini adalah pergumulan tentang natur Tuhan Yesus sebagai manusia. Dalam keberadaan sebagai manusia, Yesus saat itu berada di Getsemani, Taman Getsemani. Kita tentu tahu Getsemani adalah tempat pemerasan minyak. Getsemani adalah satu tempat di mana di situ ada produksi minyak, tempat produksi minyak, terkenal dengan sebutan itu. Dan pada saat Yesus berada di Getsemani ini, Yesus merasakan bahwa hidupnya sedang mengalami pemerasan. Hidupnya sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Ibarat seperti bahan-bahan yang diperas. Mungkin Yesus mengalami perasan itu maksimal sekali. Jadi diperas sampai supaya menghasilkan sesuatu yang maksimal. Di dalam bagian ini kita melihat bagaimana ungkapan keberadaan pergumulan Yesus sebagai manusia yang menderita itu dengan ungkapan di dalam ayat yang ke-33, ia sangat takut dan gentar. Jadi Yesus mengalami kepedihan yang sangat-sangat luar biasa di dalam Taman Getsemani ini. Namun yang luar biasa dalam pergumulan Yesus yang dahsyat itu, Tuhan Yesus mampu melewati itu semuanya. Sehingga Tuhan Yesus mengalami kemenangan. Yesus menjalankan misi Allah di dalam dunia dengan kata sudah selesai, sukses. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai manusia juga tidak lepas daripada pergumulan hidup. Kita tidak lepas dari penderitaan. Penderitaan pergumulan hidup itu tidak hanya dialami oleh orang-orang yang jarang ke gereja. Orang yang sering bahkan rajin ke gereja pun
akan menghadapi itu semuanya. Pergumulan itu tidak hanya dialami oleh orang-orang yang kita anggap tidak punya, tetapi orang yang punya, orang yang sugih, orang yang kaya pun akan menghadapi penderitaan. Penderitaan itu bukan hanya dialami oleh orang yang tidak beriman, tetapi orang beriman pun akan menghadapi pergumulan dan penderitaan. Orang awam menghadapi penderitaan, rohaniawan akan menghadapi penderitaan, semua orang akan menghadapi penderitaan. Yang menjadi persoalan penting di sini adalah bukan seberapa berat penderitaan pergumulan itu kita alami, tetapi seberapa kuat kita akan mengalami kemenangan di dalam pergumulan-pergumulan itu. Oleh sebab itu, dalam minggu pertama menyongsong Prapaskah ini, saya ingin mengajak kita mempunyai sikap yang benar ketika menghadapi pergumulan. Dan kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika menghadapi pergumulan, Dia mengalami kemenangan. Dan itu perlu kita contoh. Supaya kita juga dalam pergumulan-pergumulan apapun, kita juga akan menang bersama Kristus. Yang pertama yang perlu kita miliki yaitu ketika kita bergumul, kita ini perlu memiliki teman yang baik. Perlu memiliki teman yang baik, atau boleh dikatakan seringkali sahabat yang baik. Bapak Ibu bisa perhatikan dalam konteks saat itu, Yesus berada di sekitar Yerusalem. Kalau boleh saya buat sebuah kolom-kolom itu ya, kita bisa lihat di situ. Awalnya Yesus bersama orang banyak ini boleh ditafsir ribuan, ya, ribuan orang banyak. Di sekitar Yerusalem. Lalu yang kedua, Yesus kemudian menarik diri. Malam itu dia bersama 12 murid melakukan perjamuan malam. Lalu Yesus setelah perjamuan malam itu, Yesus pergi ke Taman Getsemani dengan berapa orang? Dengan 11 muridnya. Yang satu kemana? Yang satu kan melarikan diri. Punya sekongkol, ingin menjual Yesus. Ya, tinggal 11. Jadi yang ke Taman Getsemani itu tinggal 11. Lalu dari 11 itu, di Taman Getsemani itu, Yesus maju, masuk ke Taman Getsemani itu, ibarat taman itu banyak pohon-pohon. Lalu Yesus mengajak 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk masuk lebih dalam ke taman itu. Diperkirakan di tengah-tengah taman itu. Disitulah Yesus mengajak 3 murid. Kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, kita akan menemukan dalam kondisi Yesus sedang takut dan gentar. Yesus berkata begini, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Itu dikatakan kepada ketiga muridnya. Ya, ayat 34. Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes masuk lebih dalam. Lalu di tengah-tengah taman itu Yesus berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Jadi ini dikatakan Yesus kepada 3 muridnya ini. Diperkirakan 3 muridnya ini adalah murid yang andalan. Murid yang dekat, murid yang mungkin bisa diajak dialog, diajak curhat begitu. Ketika menghadapi ketakutan dan kegentaran sebagai manusia. Kalau kita perhatikan di sini, kemudian Yesus berkata kepada murid yang 3 orang ini, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Artinya apa? Yesus butuh teman. Yesus butuh orang di mana dia bisa mencurahkan isi hatinya. Bahkan kalau kata tinggal berjaga-jaga, menjaga kemungkinan ada pasukan Romawi datang, mungkin dikasih komando, lari apa-apa. Kemungkinan itu ada. Bayangkan, ungkapan-ungkapan ini menunjukkan bahwa Yesus sedang bergumul sangat berat. Kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus, orang yang sakit kusta sembuh, orang yang mati bangkit,
Ya kan? Angin ribut diredakan. Tetapi dalam kondisi Yesus sebagai manusia yang seutuhnya, memang Yesus manusia yang seutuhnya, yang bisa merasakan ketakutan dan kegentaran. Dia dalam pergumulannya perlu teman. Perlu teman. Perlu orang yang berada di dekat. Ini pelajaran buat kita semuanya. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita ini perlu teman. Perlu teman. Seorang pakar keluarga memberikan rumusan, tips kepada para suami. Tipsnya itu begini. Mungkin dalam kehidupan keluargamu, suatu ketika nanti engkau akan mendengar banyak keluhan, banyak masukan, banyak curhatan dari istrimu. Biasanya istri kan banyak ngomong ya. Kita baru pulang kerja, sudah dilapori ini. Sebenarnya seorang istri itu butuh untuk didengar. Utamanya itu. Butuh untuk didengar. Karena seorang istri butuh teman untuk berbicara. Dengan kata lain dia mengatakan, hai para suami, dengarkan saja, jangan dikomentari. Dengarkan dengan memperhatikan, ya, bukan dengarkan lalu kita seperti cuek dia pasti marah. Dengarkan saja dia ngomong, dengarkan. Kita tidak perlu komentari, bahkan mungkin ya lihat kasusnya juga, kita tidak perlu ngomong harusnya begini, kita tidak perlu kasih solusi. Kita dengarkan. Karena apa? Ketika dia mengungkapkan isi hatinya, ada kelegaan, ada kepuasan, ada ketenangan. Yesus sebagai manusia, dia menghadapi pergumulan juga, dia perlu teman. Dia perlu ungkapkan perasaannya itu. Dia tidak malu, dia tidak gengsi. Kan bisa saja Yesus itu gengsi kan. Aku ini guru loh ya. Masa aku curhat sama murid-muridku ini. Kan bisa seperti itu. Betul apa tidak ya? Tetapi Yesus berkata kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasa. Itu adalah ungkapan manusiawi Yesus. Kita pun manusia yang seutuhnya, maka kita dalam pergumulan-pergumulan, kita perlu teman untuk mengungkapkannya. Maka sebagai manusia, sebagai jemaat, sebagai anak Tuhan, kita perlu cari teman. Perlu cari teman. Ya tidak boleh teman sembarangan teman curhat itu. Teman yang mungkin menurut kita bisa dipercaya, bisa pegang rahasia, tidak gampang menyebarkan kemana-mana. Kita perlu teman seperti itu. Makanya perlu bijaksana juga. Tetapi dalam bagian ini poin yang sangat penting adalah ketika kita menghadapi pergumulan, kita ini perlu teman. Kenapa ada kelompok kecil komsel? Setidaknya kita bisa di situ menemukan teman. Ya. Yang belum punya istri, belum punya suami, di situ kita bisa punya teman. Daripada teman-teman yang di luar sana. Yang kalau kita punya uang minta traktir, kalau tidak punya uang ditinggalkan. Ya toh? Yang teman yang memanfaatkan. Lebih bagus teman yang di gereja. Teman yang bisa kita curhat. Bahkan kalau kita mau juga kita bisa berteman dengan penatua, dengan hamba Tuhan. Kita bisa di situ konseling. Kita bisa di situ sharing dan sebagainya. Sehingga ketika kita menghadapi pergumulan, kita akan punya teman yang baik. Yang akan membuat hati kita lega, hati kita puas, hati kita dikuatkan. Dan kita akhirnya masuk di dalam kemenangan. Jadi poin 1 sampai 4 tadi, Yesus perlu teman ya yang baik ya untuk mendengarkan pergumulannya. Yang kedua itu bukan berarti urutan kedua itu urutan yang
tidak penting. Ya. Tapi dua ini jangan diurutkan. Menurut saya dua ini dilakukan. Yang kedua, kita perlu mendekat kepada Allah. Perhatikan ayat 35. Setelah Yesus ke tengah-tengah taman itu, lalu ia maju sedikit. Ya kan? Maju sedikit itu berarti meninggalkan 3 muridnya tadi. Maju sedikit, lalu tersungkur berdoa kepada Allah. Perhatikan di sini. Saya mencoba mencari arti maju sedikit ini. Maju sedikit itu bukan segini loh. Tetapi maju sedikit itu menunjukkan satu jarak. Dia memisahkan diri dengan 3 muridnya itu tadi. Lalu dia pergi. Tersungkur dan berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena waktu Yesus sudah berdoa, dia menemui, dia pergi lagi. Loh, kamu kok tidur ya? Kamu kan tadi tak suruh jaga-jaga kok tidur kamu. Kita bisa lihat dramanya di sini. Dan Yesus itu maju sedikit, lalu merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Ya perhatikan, kata merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan, posisi ini adalah posisi yang perlu kita perhatikan. Coba diklikkan. Kalau kita melihat catatan-catatan bagaimana Yesus berdoa, di dalam Yohanes 17 ayat 1, kita bisa lihat, di dalam Yohanes 17 ayat 1, Yesus tidak merebahkan diri. Yesus menengadah ke langit lalu berdoa. Tetapi di dalam bagian ini, Yesus merebahkan diri. Bahkan di dalam terjemahan bahasa Inggris, itu merebahkan diri itu bukan pelan-pelan begini. Tapi merebahkan diri itu seperti lututnya jatuh dulu baru dia. Itu menggambarkan apa? Yesus sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Yesus akan dipermalukan. Yesus akan disalib. Yesus merasakan takut dan gentar. Yesus merasakan terisolasi. Yesus merasakan kesepian. Yesus merasakan kematian. Dalam kapasitasnya sebagai Allah yang Maha Kuasa, dia tahu bahwa dirinya akan mati. Itu adalah sebuah ketakutan, kegentaran yang luar biasa. Sehingga dia tidak berdoa dengan menengadah begini, tetapi dia berdoa sebagai manusia yang punya kelemahan. Dia berdoa dengan tersungkur. Dia mendekat kepada Allah. Dia perlu Allah. Lalu kita perhatikan isi doanya. Ayat 36. Yesus berdoa, ya Aba, ya Bapa. Doanya Yesus. Yesus memanggil Allah sebagai Bapanya. Ini menunjukkan kehubungan kedekatan Yesus dengan Allah. Kalau kita mau selidiki, kata Aba ini berasal dari bahasa Aram yang dipakai oleh seorang anak untuk memanggil ayahnya. Dan yang luar biasa adalah ternyata Yesuslah yang memakai istilah Bapa ini pertama kali. Setelah itu kita bisa lihat catatan di dalam Roma 8 ayat 15 maupun Galatia 4 ayat 6. Penulis-penulis perjanjian baru memakai ya Allah, ya Bapa, ya Bapa, ya Aba. Dipakai kata-kata itu. Jadi di dalam bagian ini, ketika Yesus mendekat, dia berdoa bahwa dia butuh Allah. Dia itu Bapakku. Kalau dia itu Bapa, berarti dia tahu pergumulanku. Kalau dia Bapa, pantaslah aku berkeluh kesah ke sana. Mengungkapkan ketakutannya, kegentarannya kepada Allah Bapa. Karena Allah Bapa itu Bapa yang sangat mengasihi aku. Pelajaran buat kita. Ketika kita menghadapi pergumulan, ingat Allah kita itu Bapa kita. Mendekatlah kepada sana, kepada Bapa di surga.
Jangan mendekat ke yang lain-lain. Mendekat terus ke sana. Yang kedua, dikatakan bagian yang kedua di dalam doanya itu, tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil. Ini adalah ungkapan tentang keagungan dan kemahakuasaan Allah. Yesus percaya bahwa Allah Bapa punya kuasa untuk melepaskan segala apa yang dia alami saat itu. Yesus tahu bahwa Allah itu mampu semuanya itu dia lakukan. Yesus sungguh-sungguh benar mengenal Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan, kita pun harus berkata, tidak ada yang mustahil bagimu ya. Kan harusnya seperti itu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau bisa dengan sekejap sembuhkan aku. Engkau bisa dengan sekejap mengambil nyawaku. Betul? Tidak ada yang mustahil. Harusnya itu ungkapan kemahakuasaan Allah. Makanya kita mendekat ke sana. Jangan mendekat ke dukun, jangan mendekat ke paranormal, mendekatlah kepada Allah. Ungkapan doa yang ketiga adalah, ambillah cawan ini daripadaku. Di dalam perjanjian lama ini adalah sebuah metafor. Cawan itu adalah gambaran hukuman atau penghakiman dari Allah. Cawan ini melambangkan murka Allah. Cawan ini adalah cawan penderitaan. Yesus menderita itu bukan hanya menderita secara fisik, tetapi menderita secara jiwa. Inilah penderitaan yang dialami oleh Yesus. Penderitaan karena menanggung murka Allah. Penderitaan karena menanggung dosa manusia itu begitu berat. Jujur aja ya, kalau kita nggak salah, diomongi salah, harus menanggung salah, kira-kira bagaimana? Biasanya, aku gak salah kok. Ngapain aku minta maaf? Ya kan? Aku gak salah kok. Ngapain aku harus tunduk-tunduk? Kadang-kadang kemanusiaan kita. Tetapi ketika kita melakukan itu, kita akan mengalami kelegaan. Yesus manusia yang tanpa dosa, dia harus menanggung dosa. Cawan murka Allah harus dia tanggung. Yang keempat, Yesus berkata dalam doanya, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Inilah puncak dari permohonan doa Yesus. Ketika Tuhan Yesus berdoa mendekat kepada Allah dalam pergumulannya, Tuhan Yesus pada akhirnya menyerahkan total pergumulannya. Dia memang punya harapan agar dia dibebaskan dari cawan pahit itu. Dia memang ingin dilepaskan. Tetapi pada akhirnya disimpulkan dengan satu keputusan. Berserah total kepada kehendak Allah. Kita di dalam doa-doa kita juga harus menyerahkan doa-doa kita kepada kehendak. Mari di dalam pergumulan hidup kita mendekat kepada Allah. Karena Allah itu akan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Karena Allah itu maha kuasa, mendekatlah kepada Allah. Kalau kita membaca renungan Gemar pagi hari ini, saya itu kan seperti ya, ketika menghadapi pergumulan, jangan mendekat kepada bangsa-bangsa yang seolah-olah akan menolong Israel, menolong Edom, tapi mendekatlah kepada Allah, karena Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Mendekatlah, setidaknya dengan kita mendekat kepada Allah, setidaknya Allah itu bersama-sama dengan kita. Betul apa tidak? Allah itu bersama-sama dengan kita. Kalau kita menjauh dengan Allah berarti kita sedang berjuang sendirian. Ketika kita mendekat kepada Allah, walaupun dalam hati kita seolah-olah, waduh mana Tuhan kok enggak seperti yang aku harapkan. Tapi Allah itu bersama-sama dengan kita. Kita akan mengalami efek atau dampak yang berbeda ketika menghadapi pergumulan.
bersama dengan Allah. 3 bulan ini saya setidaknya belajar dari pengalaman hidup 2 jemaat kita yang dipanggil Tuhan. Suatu ketika saya berkunjung ke rumah sakit provinsi yang baru itu lantai 7. Kalau dirawat di lantai 7 itu, di depan itu saya sebagai manusia itu senang. Karena apa? Enak mengunjungi di sana, rumah sakitnya baru, ya kan, pakai lift gitu ya. Beda dengan yang di belakang-belakang parkirnya sulit, ya toh, masuk lorong-lorong kan gitu ya. Nah kalau suatu ketika mengunjungi yang lantai 7 itu, saya mikir-mikir ini, ketika lihat naik lift itu saya masih ingat dulu yang akan bangun gereja ini dulu ya. Frankie Jenong itu kan kita panggil untuk mendesain gereja ini ya. Lalu dia ngomong, nanti kalau beli lift itu liftnya itu yang kelas ini dia tunjukkan ya. Jangan kelas ini. Saya selalu ingat itu. Jadi kalau ke rumah sakit naik lift, saya selalu ini merek apa ini lift ini ya. Karena lift yang murahan itu kadang-kadang nyantol, kadang-kadang apa gitu loh. Wah itu jadi terpikir terus ya. Terpikir terus karena dia seorang kontraktor dan insinyur pembangunan ya. Jadi ketika saya naik lift di rumah sakit itu saya lihat, oh ini mereknya ini merek made in ini saya tidak sebutkan ya. Geledek kadang-kadang gitu. Beda yang gitu. Lalu sampai di rumah sakit yang kelihatannya bagus itu masuk lorong-lorong, kita salah lift. Lalu mau masuk ke ICU itu tidak boleh, harus izin dulu bagaimana. Dan akhirnya diizinkan masuk ke ICU itu. Saya hanya sedikit seperti Yesus. Kegentaran, ketakutan. Kanan kiri itu bed ICU. Tit, orang gini semua. Tit. Dan Pak Agus Sandi itu di pojok sana, saya lewati satu itu ya. Almarhum Pak Agus Sandi di pojok sana, bed yang ke sana. Merinding, saudara, merinding. Yang sana juga gitu, masih muda. Di sana, kayak gini semua. Mungkin dokter Penny sudah tahu ya kalau ICU itu gitu ya. Dulu kalau di Surabaya besok ICU itu tidak boleh masuk, mungkin melalui telepon gini aja. Tapi ini boleh masuk, tapi itu membuat seperti apa yang dialami oleh Yesus. Sepertinya di situ saya ini maafkan ya, ini bau-bau kematian. Kegentaran, ketakutan itu saya alami. Tapi itu hanya sebagian kecil karena saya tidak mengalami sendiri. Yesus mengalami sendiri. Yesus mengalami kegentaran, ketakutan yang luar biasa. Karena masih muda, umur 33 itu kalau sekarang itu masih produktif. Tetapi dia akan menghadapi kematian, cawan murka Allah. Dia mengalami kegentaran. Tetapi yang luar biasa adalah apa? Yesus melewati itu semuanya. Karena apa? Dia punya teman yang baik. Dan dia punya Allah yang memberi kekuatan. Kita pun akan menghadapi semuanya itu. Kadang-kadang ada ketakutan, kegentaran, krisis. Mendekatlah kepada Allah. Carilah konselor yang baik. Selain konselor agung Yesus Kristus, kita boleh cari teman untuk kita bisa mengungkapkan. Kalau kita sudah punya keluarga, pentingnya hubungan suami istri. Agar dalam menghadapi kesulitan apapun, kita bisa saling curhat. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu lagu menyongsong Jumat Agung dan Paskah 298. Mahkotailah Raja itu, pimpin ke Kalvari. Yang bisa bahasa Mandarin boleh pakai nyanyi bahasa Mandarin.
karena saya tampilkan teks mana. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, bimbing ke Kalvari. Tolong ku dimengerti Tuhan, tolong ku dimengerti Tuhan. Inilah yang menjadi doa kita. Tolong mengerti Kau mati bagiku, ku bagaikan orang kau menjaga tubuhku. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, bimbing ke Kalvari. Bait yang ketiga. Ku rela segenap hati memikul salibku, perintah sertanya, bimbing ke Kalvari. Oh, jangan lupa Getsemani, jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, bimbing ke Kalvari. Sekali lagi katakan, jangan lupa Getsemani, jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, bimbing ke Kalvari. Biarlah pagi hari ini kami memahami pengorbanan Kristus yang luar biasa. Bukan hanya mengenang dan memperingati peristiwa bersejarah saja, tetapi inilah yang menjadi pendorong kami. Kalau kami sudah dibayar lunas, ditebus melalui pengorbanan Kristus, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dibangun, di-move on-kan, untuk lebih setia lagi, lebih giat lagi di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Nya dan memberkati kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita. Kita dengarkan firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu, yaitu kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka tidak berbuat baik. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya
di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita memuliakan Tuhan dengan pujian Give Thanks with a Grateful Heart. Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mohon kesediaan Bapak Setia Halim untuk memimpin kita. Bapa dan Bagian surga, kembali kami datang mengucapkan syukur terima kasih Tuhan untuk penyertaan firman Tuhan dan berkat yang telah Tuhan nyatakan pada kami Bapa dan Bagian surga, kami juga bersyukur untuk kesempatan ini kami dapat memberikan persembahan untuk kebesaran dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan penyediakan penatua yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberikan hikmah sehingga dapat mengelola dengan baik Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembalikan puji, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian doksologi, kemudian doa berkat oleh Bapak Pendeta Suhartoyo, dan kita aminkan dengan pujian amin. Marilah kita pulang dan kita hadapi setiap pergumulan yang ada dengan kekuatan pertolongan dari Tuhan Yesus yang sudah mengalami penderitaan yang hebat, yang sudah mengalami kemenangan. Teladanilah Tuhan Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Jemaat silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Strong.